Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan praktikum tentang operasi dasar sinyal. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Reski Romadoni, Ralensi Dwi Lestari, Liza Randi Pranata, Muhammad Dwiki Fadilah, Arif Kurnia, Dery Adiwijaya, dan Ivan Fonsius Munte. Latar belakangnya adalah di era digital, istilah digital sudah tidak asing lagi. Hampir semua peralatan elektronik di sekitar saat ini telah menggunakan sistem digital dalam pemrosesannya. Sinyal digital ini salah satunya digunakan dalam pemrosesan sinyal digital. Tujuan praktikum ini memperlihatkan proses-proses aritmatika sinyal dan menerapkan sebagai proses dasar dan pengolahan sinyal audio. Kemudian, operasi aritmatika sinyal, analisa sistem pemrosesan sinyal diskrit deretnya dapat dimanipulasi dalam beberapa cara. Proses aritmatika pada sinyal meliputi penguatan sinyal, pelemahan sinyal, penjumlahan sinyal, dan perkalian sinyal. Penguatan sinyal, peristiwa penguatan sinyal seringkali dijumpai pada perangkat audio, khususnya radio dan tape. Fenomena ini dapat juga dipresentasikan secara sederhana sebagai sebuah operasi matematika sebagai berikut. Y fungsi T sama dengan amplitudo dikali X fungsi T, di mana Y sama dengan sinyal output, amplitudo adalah konstanta penguat sinyal, X fungsi T adalah sinyal input. Sekian, untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan pertama tentang penguatan sinyal. Langsung saja kita akan membuat programnya pada aplikasi MATLAB. Dapat dilihat, ini adalah programnya. Di sini ada perintah A. Ini adalah perintah untuk penguatannya. Di sini saya menggunakan penguatannya yaitu 2,0. Dapat kita lihat grafik keluarannya. Nah, ini dapat dilihat grafik keluarannya. Yang atas ini adalah sinyal asli yang belum diberikan penguatan. Dan yang gambar kedua ini gambar grafik yang sudah diberi penguatan. Di sini dapat dilihat perbedaannya, yaitu amplitudonya yang pertama ini di angka 1, dan setelah diberikan penguatan amplitudonya menjadi 2. Itu saja penjelasan untuk modul 1. Selanjutnya untuk percobaan kedua, yaitu percobaan pelemahan sinyal. Kita gunakan kode program sebagai berikut. Langsung kita run. Untuk sinyal ini nanti kita gunakan untuk melihat perbandingan antara sinyal input ini dengan sinyal keluaran yang sudah kita beri fungsi pelemahan. Langsung saja untuk langkah selanjutnya kita menambahkan fungsi A dengan kode program sebagai berikut. Langsung kita run. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa dari proses pelemahan sinyal amplitudo yang dihasilkan oleh sinyal output itu lebih rendah dibandingkan sinyal input, tetapi bentuk dasar sinyalnya tidak berubah. Yang berubah hanya nilai amplitudo yang dihasilkan. Untuk selanjutnya kita memvariasikan nilai A ini menjadi 0,4, 0,6 dan 0,8. Coba di 0,4. Hasilnya hampir sama saja seperti yang tadi. Yang berubah cuma amplitudo yang dihasilkan pada sinyal outputnya, dimana dari sinyal inputnya 1 menjadi 0,4.
langsung saja kita lihat 0,6 yang sama seperti tadi, yang berubah hanya sinyal amplitudo yang dihasilkan, itu di sini sebesar 0,6. Kemudian yang terakhir kita ubah nilai A nya menjadi 0,8, menjadi sinyal keluarannya menjadi seperti ini dengan amplitudo sebesar 0,8 dan dengan bentuk dasar sinyalnya tidak berubah. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa proses pelemahan sinyal itu membuat sinyal keluaran dengan sinyal amplitudo itu lebih kecil dari sinyal inputnya, tetapi tidak mengubah bentuk dasar dari sinyalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan ketiga modul 2, modul 3, operasi data sinyal, penjumlahan dua buah sinyal, yang dimana codingannya telah ada. Ini harus pindahkan ke MATLAB dan saya udah pindahkan. Dan untuk percobaannya, nah, untuk percobaannya yaitu F2 nya diubah, frekuensi keduanya diubah menjadi nilainya 3, dan untuk itunya sudah diubah, frekuensi 2 nya 3. Tinggal kita lihat gimana grafiknya. Dan ini grafiknya, dimana amplitudonya 4, 6, 10, dan untuk gelombangnya berbeda-beda sekali. Dan selanjutnya yaitu dimana diubah menjadi 4 frekuensi keduanya, dan kita save kembali. Run. Dan untuk grafiknya lihat sama untuk grafik 1, 2. Dan untuk percobaan yang selanjutnya yaitu dimana frekuensi kedua diubah menjadi 5. Dan lihat, lalu kita save kembali. Dan kita run tersebut. Dan lihat perubahan dari grafik keduanya. Dan frekuensinya ada kedua dan ketiga karena berbeda. Dan untuk selanjutnya yaitu frekuensinya diubah menjadi 10. Kita save kembali. Dan kita run. Nah, lihat frekuensinya semakin merapat frekuensinya, gelombangnya semakin rapat dikarenakan frekuensinya telah diubah yang kedua menjadi 10. Dan untuk selanjutnya yaitu
nilai variasi dari P-nya, yaitu 0,1 kali P diubah dan lalu kita ubah menjadi 0,1 kali P. Kita save kembali. Baiklah, kita rangkan gimana reaksi dari percobaan tersebut. Dan sama. Dan untuk selanjutnya yaitu diubah menjadi 0,25 kali P. Kita save kembali. Lihat, ini frekuensinya, dimana frekuensinya 4, yang ini frekuensi yang pertama yaitu 1, dan untuk yang frekuensi kedua 10. Ini 1 tambah 10 11 jadinya. Dan untuk amplitudonya ini 4, ini 6, jadi 10, dimana yaitu penggabungan dari frekuensi percobaan ketiga ini. Lalu selanjutnya 0,5 kali P. Kita save kembali. Kita rangkan lagi dan sama frekuensinya untuk amplitudonya. Lalu selanjutnya kita ubah 1,5 kali P. Kita save kembali. Dan kita rangkan lagi. Dan sama frekuensinya, frekuensi sini 1 tambah 10, frekuensi kedua 10, frekuensi ketiga yaitu penggabungan dari dua tersebut 11, dan untuk amplitudonya yaitu 4, frekuensi pertama, yang kedua 6, jadi frekuensi dari 4 tambah 6 yaitu 10, karena frekuensi percobaan ketiga yaitu penggabungan sinyal, dua buah sinyal. Dan untuk sekian dari saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan percobaan keempat, yaitu operasi dasar sinyal. Bedanya dengan percobaan yang ketiga itu tadi, ini bedanya di sini kita perkalian dua buah sinyal. Kalau tadi penjumlahan, kalau sekarang perkalian. Oke, baik. Selanjutnya kita ke MATLAB. Oke, ini MATLAB. Dan codingnya itu udah kelewat. Dia kode sama dengan percobaan yang sebelumnya. Oke, kita coba pindahkan ini ke MATLAB. Oke, dia selanjutnya kita run atau kita save dulu setelah sebelumnya. Kalau begini maksudnya. Oke,
saja. Biasanya di sini dia langsung otomatis terhubung. Karena laptopnya agak kentang. Oke, baik. Oke, untuk program selanjutnya. Oke. Ini kali. Oke, bersih. Dan percobaan selanjutnya satu ini kalikan nanti hasilnya. Oke, kita copy lagi. Ini dia. Ini dia. Ini sebenarnya terdapat beberapa program. Terdapat beberapa plot. Ini subplot ini adalah program pertama, kedua, dan ketiga. Ini digabungkan. Seharusnya ini nih kayak gini. Dikasih jarak kayak gitu. Tapi tidak ada masalah. Ini langsung kita run saja. Hasilnya tetap sama. Kita mengalihkan 2 buah. Oke, baik, ini dia. Percobaan 4 FA15. Ya, ini dia. Baik, kita tunggu hasilnya. Apakah sudah muncul setelah tersimpan? Baik, ini kali ini. Ini dia. Oke. Untuk selanjutnya, untuk percobaan seterusnya yang akan disalin ke laporan, yaitu kita akan memvariasikan yaitu nilai frekuensi 2 ini. F2 ini divariasikan menjadi 3, 4, 5 sampai 10 dan 10. Dan selanjutnya yang akan dirubah juga ini adalah PHA-nya ini. PHA-nya seperti ini perintahnya. Ya, ini dia perintahnya. Mungkin ini saja dari percobaan keempat yang dapat saya jelaskan. Baik, saya MD Rijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada percobaan yang ke-6 ini, ada 3 pengujian yang dilakukan. Pengujian yang pertama yaitu dengan menggunakan suara asli. Jadi, pada pengujian ini akan didengar suara sinyal asli. Jadi, setelah dimasukkan atau diketikkan programnya di sini dan dimasukkan file suaranya, maka selanjutnya kita run. Itulah suara yang terdengar dari pengujian yang pertama. Selanjutnya dilakukan pengujian yang kedua. Pada pengujian kedua ini dengan membangkitkan noise Gaussian. Selanjutnya coba di run. Itulah suara yang dihasilkan pada pengujian yang kedua, yaitu dengan membangkitkan noise Gaussian. Selanjutnya di pengujian yang ketiga. Pengujian yang ketiga ini untuk melihat gelombang atau grafik gelombang yang dihasilkan dari suara tersebut.
di run, dan muncullah grafiknya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan ke-6 dari modul 3 ini, yaitu proses penguatan pada sinyal audio. Langsung saja kita ke aplikasi MATLAB untuk mempraktikkan percobaan ke-6 ini. Langsung saja, pada percobaan ini kita akan membuat penguatan pada sinyal audio. Pertama kita akan dengarkan dulu sinyal audio yang masih asli, belum ada penguatan. Di sini ada perintah Y1 audio read. Jadi di sini saya menggunakan ini format MP4. Jadi saya menggunakan audio read. Bila menggunakan format WAP, jadi diganti di sini WAP read. Dan nama dari file saya itu suara 001. Langsung saja kita runningkan, kita dengarkan suaranya. Itulah suara aslinya sebelum dilakukan penguatan. Selanjutnya kita akan memunculkan gelombang dari suara yang asli ini. Kita tinggal buat pada program ini untuk memunculkan gelombangnya dan memasukkan nama file suara kita yang tadi. Tinggal kita runningkan. Nah, ini bentuk gelombang yang masih asli, belum ada penguatan. Selanjutnya kita akan melakukan penguatan kepada suara ini dengan memasukkan program ini. Sama dengan file yang sama, kita akan melakukan penguatan dengan menambahkan perintah AMP atau amplifier atau penguatan sebesar 2,0. Langsung kita runningkan. Itulah suara yang sudah kita beri penguatan. Suaranya akan semakin keras. Selanjutnya kita akan memunculkan program gelombang sinyal audio setelah dilakukan penguatan. Di sini filenya saya buat itu 002. Jadi kita ganti 002 dan langsung saja kita runningkan. Nah, dapat kita lihat setelah kita lakukan penguatan bahwa sinyal suara yang dihasilkan amplitudenya semakin tinggi. Dapat kita lihat ini semakin rapat dan suaranya semakin
besar atau semakin kuat. Baiklah, itu saja dari percobaan ke-6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum modul 3 ini. Kita buka dulu file dari laporan saya, karena di sana terdapat hasil-hasil dari percobaan pertama sampai ke percobaan ke-6. Kita tunggu. Nah, di sini judul praktikum modul 3 ini yaitu operasi dasar pada sinyal. Di sini terdapat 6 buah percobaan. Yang pertama, penguatan sinyal, dapat dilihat hasilnya. Yang kedua, pelemahan sinyal. Yang ketiga, penjumlahan 2 buah sinyal. Yang keempat, perkalian 2 buah sinyal. Yang kelima, penambahan noise Gaussian. Dan yang terakhir, penguatan sinyal audio. Setelah dilakukan 6 kali percobaan pada modul 3 ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses penguatan sinyal. Ketika sebuah sinyal mempunyai amplitudo yang rendah, maka sinyal tersebut dapat diberi penguatan sehingga amplitudo yang dihasilkan menjadi lebih besar dari sebelumnya dan sinyal yang dihasilkan semakin kuat. Yang kedua, proses pelemahan sinyal. Ketika apabila ada sebuah sinyal yang mempunyai amplitudo yang sangat tinggi, maka bisa diberikan pelemahan sinyal sehingga amplitudo yang dihasilkan menjadi lebih kecil dari sebelumnya atau sinyalnya semakin lemah. Yang ketiga, penjumlahan 2 buah sinyal akan membentuk sebuah sinyal yang mempunyai frekuensi semakin banyak dan amplitudo sinyalnya akan mengikuti bentuk gelombang sinyal yang pertama. Jadi bentuk gelombangnya mengikuti gelombang yang pertama, tetapi frekuensi amplitudonya itu semakin banyak. Sehingga proses perkalian 2 buah sinyal akan membentuk sebuah sinyal dengan bentuk gelombang hampir sama dengan gelombang yang pertama, tetapi lembah dari gelombang akan membentuk amplitudo yang tidak terlalu tinggi, sehingga ada amplitudo di lembahnya itu yang tidak terlalu tinggi. Yang kelima, proses penambahan noise pada sinyal audio menyebabkan suara yang dihasilkan semakin tidak jelas karena semakin banyak gangguan dan amplitudo gelombang yang dihasilkan semakin tinggi dan semakin rapat. Yang keenam, proses penguatan sinyal audio. Pada proses penguatan ini menyebabkan suara yang dihasilkan semakin kuat dan amplitudo gelombangnya semakin tinggi. Jadi setelah dikuatkan, suaranya semakin jernih dan semakin tinggi. Baiklah, itu saja praktikum dari modul 3 ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.